Apa Mama, Ordan, Joey kuat Jovan, karena kamu melihat kamu dalam kesakitan kamu kuat. Terima kasih Jovan. Jovan memang tidak dapat kesempatan dari Tuhan Yesus untuk memberikan kesaksian begitu hebatnya kasih Tuhan kepada Jovan. Tapi Papa, Mama, dan Joey yang akan memberikan kesaksian bahwa kamu hebat, kamu setia di dalam Tuhan. Halo, ini Jovan. Jovan, sekarang lagi ada di Rumah Sakit Kanker Darmais. Sekarang tanggal 25. Jovan mulai di opname tanggal 30. Jadi Jovan mau kasih kesaksian. Tuhan itu sangat baik. Kenapa? Karena tanggal 29, satu hari sebelum di opname, Jovan sehat banget. Jovan masih kerja, angkat galon, lari, naik motor 20 kilo, bersih-bersih. Dan malam tanggal 29 tidur tanpa ada gangguan satupun. Tanggal 30, di mana hari Jovan di opname, tepatnya jam 6, pundak Jovan sakit, ngilu banget. Sebagai orang Manado yang pada umumnya kita gengsi untuk langsung bilang, Jovan karena suka olahraga, Jovan kira bahu kram bahu, frozen shoulder. Jovan udah pijit selama 1 jam lebih, jam 7 lewat. Karena sudah tidak kuat dan sakitnya makin bertambah dan tidak ada pengurangan sedikit pun, tuh Jovan telepon Papa, baik-baik aja nggak? Udah di Jakarta belum? Karena Papa Jovan kemarin ya itu pergi kerja ke Jakarta. Jadi Jovan sendiri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terus dengan malu-malu Jovan bilang, pundak Jovan sakit nih. Kenapa ya? Papa dengan spekulasi yang biasa aja, karena mendengar kabar Jovan biasa, dia bilang mungkin kamu salah tidur dan kurang minum air putih. Mungkin paling parah asam urat. Udah, setelah telepon, Jovan olahraga lagi, maksudnya stretching sambil minum banyak air putih. Karena udah punya feeling ini nggak jelas, Jovan sudah mulai telepon driver Papa yang off di kota Tanjung Pinang. Sedangkan Jovan ada di Bintan yang jaraknya itu kalau naik motor ngebut banget tuh bisa 30 menit. Kalau naik mobil mungkin 45 menit atau 1 jam lebih, tergantung bawa mobilnya gimana. Singkat cerita, Jovan dirujuk ke Rumah Sakit AL Tanjung Pinang, kurang lebih itu ada di jam 10-an. Karena Jovan juga yang memperlambat itu. Jovan mau perbaiki sendiri bahu Jovan. Disuntik tangan kiri dan kanan, anti nyeri, dan saya nggak tahu lagi satu lagi apa. Jam 12 pundak jauh lebih enak dan udah gak ada rasa sama sekali. Tubuh keadaannya fit, masih berjalan seperti biasa, masih kamar mandi sendiri, masih merokok. Tapi Papa meminta dan tes di sana untuk Jovan ambil darah. Setelah diambil darah, ternyata trombosit Jovan itu 11.000, dimana normalnya 150 sampai 400.000. Karena Jovan nggak tahu, Jovan bilang, wih trombosit saya besar sekali ya. Singkat cerita, tiba-tiba saya diinfus, dinyatakan harus rawat inap, opname dan lain-lain. Dengan keadaan saya masih tidak percaya. 4:30 saya dibawa sama ambulan untuk dibawa ke ruang rawat inap. Tapi saya menolak, saya nggak mau pakai ambulan, saya nggak mau kayak orang sakit. Kira saya jalan untuk ke rawat inap itu, walaupun tetap pakai mobil ambulan. Ambil darah sekian banyak, sekian kantong ditransfusi, darah TRC atau darah merah, darah TR untuk menaikkan trombosit.
itu semua tidak berguna sama sekali. Pihak dokter kebingungan, pihak suster pun kebingungan karena dengan keadaan trombosit saya yang sangat rendah, seharusnya saya itu sudah masuk tahap yang lumayan kritis, tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, dan gampang pingsan. Saya tahu walaupun saya takut jarum suntik, takut sekali, tapi pada saat prosesi itu selama 3 hari di RSAL, saya tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Bahkan ketakutan untuk diinfus berkali-kali, dipindahkan infus, ambil darah yang gagal karena HB saya rendah berkali-kali. Itu sama sekali tidak ada ketakutan dan keraguan untuk melaksanakan itu. Walaupun saya sempat berdebat kenapa harus diambil. Emang saya kenapa? Tapi tetap saya jalani. Singkat cerita, saya dirujuk ke RS Darmais, dan singkat ceritanya setelah mengalami perjalanan yang panjang, setelah dari RSAL 3 hari, saya diopname di RSPAD Gatot Subroto. Dengan saya sempat hitung pas saat di RSPAD itu minimal saya mendapatkan transfusi darah sebanyak 65 kantong darah. Saya sangat bersyukur karena transfusi jenis trombosit itu sangat langka dan tidak bisa menggunakan darah yang tidak segar. Kurang dari 1 hari atau 6 jam darah itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang tak ada hambatan sama sekali. Di sini saya ingin bersaksi bahwa saya sekarang sudah dirujuk dan menempati di RS Kanker Darmais, sudah mengikuti ronsen, USG, pengambilan sumsum tulang belakang tanpa infus dan lain-lain. Saya masih bisa menghadapi itu semua dengan senyuman. Saya percaya sekali. Bahkan sampai di RS Darmais ini, kadang saya nggak bisa berjalan atau tidak bisa tidur, tapi Tuhan selalu menyertai saya. Dan Tuhan pasti tidak meninggalkan saya. Saya ingin bersaksi bahwasanya di keadaan seperti apapun yang mengagetkan menurut saya, itu Tuhan selalu hadir.